Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini teman-teman ya. Yang baru bergabung silakan dibantu untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini, memberikan informasi seputar lambung ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas kenapa keluhan seputar asam lambung ya. Kita membahas seputar asam lambung ya. Ini terjadi ya. Ini terjadi di saya atau di tetangga saya, kakak saya ya. Jadi di teman-teman saya ini seputar asam lambung. Ketika kita berbicara tentang asam lambung, ini konteksnya tidak ada luka lambung ya. Jadi yang bermasalah adalah asam lambungnya. Oke. Kenapa kita kok terkena keluhan asam lambung di saat kita mungkin kita baik-baik saja, kita tetap makan, kita tetap minum, kenapa kok tiba-tiba saya mengalami keluhan asam lambung ya? Nah, ini harus menjadi perhatian kita ketika kita sudah sembuh ya, sembuh total atau dalam masa pemulihan ya. Ini menjadi perhatian kita karena apa, teman-teman ya? Kita harus mempelajari ya. Jadi kita harus cerdas teman-teman. Dalam artian cerdas itu memahami karakteristik tubuh kita sendiri. Setelah kita pulih ya dari asam lambung, semisal kita mengalami tenggorokan panas, kemudian sendawa terus sampai rasanya lemes, nggak enak gitu ya. Nah, kemudian kita ke dokter, dikasih obat penekan asam lambung, diminum 2 minggu, kemudian udah mereda ya asam lambungnya, kemudian bisa makan, istirahat, kemudian pulih lagi. Nah, setelah itu kita harus belajar sebenarnya. Jadi harus belajar kenapa kok saya bisa terkena itu dan saya harus berbuat apa biar tidak sampai terjadi hal ini lagi gitu. Nah, itu yang harus dipelajari. Beberapa permasalahan asam lambung itu penyebabnya berbeda-beda, teman-teman ya. Jadi ada yang sebabnya ini dari pikiran yang terlalu stres ya. Pikiran terlalu stres, kerja, capek, stres ya. Stres banget, maksudnya stres itu kondisi kelelahan lah, kelelahan pikiran, kelelahan tenaga. Ini bisa menyebabkan pH asam lambung kita mengalami perubahan pH ya. pH itu keasaman lambungnya. Asam lambung kita ini idealnya pH-nya di asam di 1 sampai 3. Ketika kita mengalami stres berat, pH-nya ini bisa meningkat teman-temannya di pH 5, 6, 7. Jadi menjadi pH-nya basah atau normal sehingga tidak asam. Nah, ketika itu terjadi, enzim pencernaan itu tidak akan aktif sehingga ketika makanan masuk terjadi mual, terjadi kembung gitu teman-teman. Dan pada suatu kondisi yang sudah sangat-sangat parah, muntah biasanya gitu. Sehingga makanan masuk ya, enzim pencernaan tidak bisa mengolah, dikeluarkan lagi biasanya gitu. Saat muntah itu biasanya swakit, panas di sini biasanya. Nah, pada beberapa kejadian teman-temannya itu bisa sampai sakit di sini ya. Jadi ada tetangga saya juga jadi sampai swakit teman, di tenggorokan ini panas banget. Jadi panas, ada juga yang sampai ke pita suaranya ya. Jadi untuk ngomong itu udah sangat tidak ada suaranya, itu juga ada. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang mungkin belum mengalami keluhan asam lambung, silakan dijaga pola makannya. Pola makan itu yang utama karena sekarang ini teman-teman ya, konsumsi akan makanan yang digoreng itu sudah menjadi kebiasaan harian ya. Namun yang digoreng itu sebenarnya kalau yang digoreng itu masih sifatnya yang berprotein ya, misal ikan, telur ya, kemudian ayam ya atau tahu tempe itu masih oke lah. Namun kalau yang digoreng udah tepung terigu teman-teman ya, di situ terjadi apa ya? Terjadi lemak yang bertumpuk-tumpuk ya. Maksudnya tuh lemak yang bertumpuk-tumpuk itu eh udah digoreng kan lemak trans ya. Dan yang digoreng adalah tepung terigu. Jadi itu yang membuat diolah oleh lambung kita itu sulit ya, sehingga berlangsung setiap hari dan kita minim pengetahuan akan nutrisi untuk lambung kita, pencernaan kita ini butuh probiotik, pencernaan kita butuh makanan yang mengandung enzim pencernaan
itu kita tidak laksanakan setiap hari. Yang penting kalau masukkan makanan, belum makan nasi udah makan gorengan, belum makan nasi udah minum kopi. Nah, pada suatu kondisi ya, kalau memang kondisi tubuh kita atau lambung kita kuat ya, itu enggak apa-apa teman-teman, minum kopi ya, atau belum makan nasi udah makan gorengan. Namun pada suatu kondisi biasanya tubuh itu mempunyai apa ya istilahnya ya, tingkat kemaksimalan ya. Jadi dia sudah tidak kuat lagi mempertahankan dari yang setiap pagi minum kopi belum makan nasi, makan gorengan belum makan nasi, sehingga pH asam lambungnya berubah ke asamannya, sehingga enzim pencernaan tidak aktif, akhirnya terjadilah GERD. Nah, biasanya GERD itu pertama kita nggak tahu ya kalau kita terkena GERD. Biasanya sih kok rasanya kayak apa, mual, dihiraukan teman-teman. Biasanya kok kayaknya dada panas ya, tapi dihiraukan, tidak segera periksa atau tidak segera mencari tahu. Nah, lama-kelamaan teman-teman ya, lama-kelamaan biasanya nanti kalau dia udah periksa atau mencari itu biasanya udah parah gitu. Kalau yang saya alami, saya tuh malah sifatnya ini mendadak. Jadi seperti tidak pernah sakit, kemudian langsung seketika itu seperti lemes, sesak gitu teman-teman. Kalau pada saat itu saya, teman-teman ya, saya kan mengalami GERD itu pada saat saya beraktivitas biasa ya, mengantarkan anak saya pada saat itu studi tour ya ke wahana wisata ya. Saya itu langsung seperti badan saya lemas dan sesak. Jadi istilahnya itu seperti serangan penyakit yang tiba-tiba, semisal jantung, semisal apa gitu ya. Dan GERD itu ternyata bisa seperti itu. Saya pada saat itu mengira saya ini terkena serangan jantung karena untuk nafas saja udah ampak berat teman-teman. Jadi sesak berat untuk nafas. Jadi pada saat itu tiba-tiba tubuh lemas, sesak ya teman-teman ya, dan luar biasa untuk paniknya juga teman-teman. Nah, ternyata yang mengalami seperti saya ini ada juga. Teman saya juga ada ya, tiba-tiba sesak gitu ya. Ternyata dia belum makan nasi udah minum kopi gitu. Kalau saya memang tidak punya kebiasaan minum kopi, namun saya punya kebiasaan yang mohon maaf agak buruk, yaitu terlalu sering konsumsi snack-snack ringan. Nah, itu bisa juga teman-teman. Kalau snack ringan itu hubungannya ya bukan hanya di GERD saja, tapi di usus halus, namanya leaky gut. Jadi bisa mengalami kerusakan di usus halus. Dia itu renggang, sindrom usus bocor. Dan untuk pemulihannya tidak instan ya, pelan-pelan gitu. Ada juga kakak saya, kalau kakak saya itu memang kerjanya itu kadang shift malam, shift pagi, jadi terlalu capek sehingga juga mengalami GERD. Kemudian ada tetangga saya juga ya, yang saya tadi cerita ya, sampai pita suaranya sakit gitu ya. Dan dia sebenarnya sudah diberi obat ya penekan asam lambung. Namun kalau tidak dipulihkan dengan cara-cara alami ya, kalau udah parah biasanya hanya sekedar ditekan saja. Jadi kalau saya sudah ditekan saja, apalagi jangka panjang itu ya kurang bagus. Oleh karena itu teman-teman ya, silakan cek video-video saya di sini, barangkali bisa dijadikan pengalaman teman-teman ya yang mengalami seputar asam lambung ya, GERD ya. Dalam artian di video ini lambung tidak luka. Yang ada lambung luka, cek juga video-videonya ya, karena itu penanganannya berbeda. Kalau saya memang tidak mengalami lambung luka, saya mengalami GERD saja yang disertai dengan anxiety atau leaky gut. Dan kalau istri saya itu ada luka lambung. Jadi suatu kondisi yang berbeda, sehingga penanganannya berbeda. Kalau pola makan sih relatif sama, makanan pantangan sama makanan yang diperbolehkan masih relatif sama. Namun lebih baik kita memang harus benar-benar ini teman-teman ya. Jadi setelah sembuh ya, tetap jaga pola makan. Kalau istri saya memang setelah sembuh teman-teman, dia udah kembali ke makanan bebas, udah makan tepung terigu semuanya. Kalau saya sekarang setelah sembuh, saya udah kapok teman-teman makan tepung terigu ya. Saya lebih baik mencari makanan lain yang tidak dari tepung terigu. Kalau saya memang ingin makan yang bertepung, saya pakai tepung mocaf, tepung kanji, tepung beras ya, atau tepung maizena juga bisa. Jadi ada kok tepung asli Indonesia itu yang tidak mengandung gluten, itu ada. Gluten itu protein sebenarnya, tapi dia protein mengandung gluten istilahnya. Gluten itu
dalam suatu penelitian ya, dia itu untuk pencernaan tidak baik sebenarnya. Oleh karena itu pro kontra penggunaan gluten itu masih menjadi perdebatan. Kenapa? Ada yang mengalami keluhan, ada yang tidak, gitu ya. Beda halnya dengan tepung singkong ya yang asli Indonesia. Dalam suatu kondisi itu minim sekali untuk yang mengalami keluhannya. Namun kalau protein dari gandum ya, gluten itu tadi, itu udah ada penelitiannya memang. Dan ketika kita tarak ya atau dipantang ya, benar-benar bisa membaik pencernaan kita. Dan itu bukan mitos, dan itu memang fakta, teman-teman. Nah, saya sudah membuktikan. Dan bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung, ya asam lambung, baik yang ada luka lambung, segala jenis tepung terigu jangan dimasukkan lagi ya. Kemarin saya live di TikTok, ada teman kita, Kak saya habis nyincip makan mie instan soto. Nah, kemudian kok rasanya di badan nggak enak, pegel-pegel semua. Nah, jadi hal-hal seperti itu teman-teman, udah tahu ya ada keluhan seputar lambung dan belum sembuh ya, masih berani. Dan saya tidak menyalahkan karena saya juga pernah mengalami di fase itu. Saya udah merasa agak enakan badan saya, kemudian saya nyoba ngincip lah mie atau apa. Dan seketika itu setelah makan mie dalam jeda beberapa menit ya atau setengah jaman, terasa di sini tuh di tenggorokan nggak enak teman-teman, seperti ganjel, rasanya nggak enak gitu. Jadi lebih baik kita pantang aja. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa Kak sebelum kita terkena keluhan lambung kok kita aman-aman saja makan mie? Terus setelah kita sakit ini kok kita makan mie kayak nggak bisa masuk ya? Berarti ini kondisinya ini istilahnya ini tubuh kita ini menolak makanan itu. Iya, bisa dikatakan tubuh kita menolak gitu. Jadi tubuh kita itu mempunyai batas maksimal dalam mempertahankan dirinya. Apalagi kita membahas seputar pencernaan ya. Ketika di situ gluten ya atau tepung terigu itu masuk ya terlalu banyak dalam tempo waktu bertahun-tahun teman-teman ya. Dan setelah itu kita mengalami keluhan seputar lambung, baik itu luka lambung atau asam lambungnya. Kemudian kita stop dan sembuh ya. Berarti selamanya kita tidak boleh lagi konsumsi terigu. Iya, jawabannya iya. Kenapa seperti itu? Agar kita tidak sakit lagi gitu. Nah, teman-teman, namun kalau semisal masih kecampuran sedikit itu masih aman. Yang tidak aman itu kalau udah menjadi pola kebiasaan setiap hari seperti dulu, ya. Itu penting, teman-teman, penting. Jadi sekarang saya juga sudah tidak makan tepung terigu, udah stop ya. Baik itu roti tawar atau snack-snack. Nah, tunjukin ya ini. Saya tadi beli snack ya. Karena membelikan istri saya juga pastel, teman-teman. Saya tidak makan ini. Kalau dalamnya masih makan isinya sayur ya. Ya, ini saya udah tidak makan seperti ini. Ini kan dari tepung terigu, teman-teman. Nah, jadi sebisa kita menjaga. Kemudian kalau tidak makan ini masih ada kok pilihan lainnya. Saya tadi beli lemper. Lemper dari ketan, ada ayamnya. Saya makan itu tadi. Kemudian ada juga tadi tahu isi. Tahu apa istilahnya, tahu jamur ya, tahu pedas ya. Ada tepung terigunya sebenarnya di luar-luarnya, namun dikelontok aja. Jadi kita harus cerdas untuk memilih makanan apa yang aman kita makan gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini ya. Semoga bisa dijadikan referensi ya bagi teman-teman yang mungkin belum pulih ya keluhan seputar lambungnya. Intinya tetap semangat dan yakinlah pasti bisa sembuh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan komen ya teman-teman ya, barangkali kurang ini ya kurang jelas ya. Saya akan berusaha setiap hari membuat video teman-teman ya di seputar lambung ini, namun mohon maaf kalau isinya kadang videonya itu kurang berkenan atau kurang cocok ya. Yang penting teman-teman ya tetap semangat ya. Jadi inilah kanal saya atau media saya berbagi ya di channel ini. Semoga dengan hadirnya channel ini teman-teman ya bisa memberikan semangat bagi teman-teman yang mengalami keluhan lambung, bahwa keluhan lambung bisa sembuh ya, sembuh dengan cara alami atau dengan cara holistik ya. Oke teman-teman, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.